aku kelas 1 SD, adikku tuh TK. Adikku tuh bisa ngelihat hantu gitu. Ini emang Enggak. Ciko bisa main gitar Jo atau Satria enggak? nih. Tidak bisa. Jadi juga meluk sambil nangis, dia kayak merasa terwakili, maksudnya problem dia dengan untuk memaafkan masa lalu tuh terwakili di sini. Karenata, apa Fata? Pernah kerasukan nggak roh kucing gitu misalkan? Enggak. Pernahnya kesambit roh cacing. Jadi- Karena sering cacing Nggak kepanasan bisa kan. diem gitu Iya, ya. nggak bisa diam. Sambil itu kepukul ya, Kak? Bukan kesambet tapi Kesambet roh kesambit. cacing. Nah, itu kalau itu pernah kesambet roh cacing. Kalau nggak pernah nih, sekarang kita ngobrol-ngobrol yang pernah kerasukan roh semut. Roh semut, Roh semut, roh apa lagi? Roh bulus. roh bulus, Kesemutan kali. roh kesemutan. Langsung Sudah aja. bersama kita Ciko dan Rega. Halo Renata, Dari Tata. film Para Para Perasuk. Apa kabar? Apa kabar? Baik, tadi habis nonton Oscar. Ada Pagi-pagi, habis nonton pagi Oscar. banget, jam 5 pagi udah bangun. Jadi semangat ya. Jadi Banget, semangat. parah. Parah. Tadi Ciko kesini juga semangat banget. Parah, aku masuk tadi Menggebu-gebu. langsung Ini ya, koprol. Biar makin koprol, nah, kita lihat nih. Biar makin koprol, kita lihat dulu Trailernya dulu. trailer dari Para Perasuk. Silakan. Udah hafal ya? Kalian udah hafal belum sih? Udah hafal. Logonya itu beda. Enggak continuity. Dari kampung atas. Warga bakalan kesambet sama 20 roh binatang. Perasuk bakal bikin alam sambet buat masin para warga. Sanggar Sambetan Pusat lagi ngadain pemilihan dari 8 sanggar di kampung. Siapa yang paling jago bikin alam sambet bakalan jadi pimpinan perasuk kita. Misi kak, nama saya Bayu. Nama kakak siapa kak? Kakak mau jadi teman latihan saya kagak? Emangnya kenapa lu pengen jadi perasuk? Sambetan tuh kan bikin kita ngerasain yang kagak bisa kita rasain di dunia nyata. Bisa bikin orang yang sedih jadi bayan gitu. Kalau lu udah jadi maestro sambetan, gua lo menjadi jadi maestro. Halo Mas Bayu. Kenalin saya Fahri. Mau ngapa dia? Ada nanya soal tanah. Balik ke Jakarta lagi. Makan 2 hari sekali lagi. Wanaria bakalan beli mata air roh kita buat dijadiin pabrik. Kalau tuh mata air roh kebeli, kagak ada lagi pesta sambetan. Lani udah rumahan, sawo tetangga lo, kering semua. PA, lantas kagak dijual. Keuntungan yang kita dapat bakal digunain buat ngebeli tuh mata air dari pemilik aslinya. Kalau kita pindah ke kota, lo kagak usah capek-capek lagi kerja kayak sekarang yuk. Bayu kagak mau rumahnya dijual. Terus lu mau gawe apaan? Perasuk. Masih aja lo kayak begituan. Itu tuh yang dikata orang-orang jadi macan pura-pura aja sih. Yuk kalau ini nggak dibantuin kita kagak ada yang bisa jadi perasuk. Fokus. Dan yang kita lakuin ini satu bentuk perlawanan ketua PT. Tuh perusahaan serakah udah mulai pakai cara-cara kekerasan buat menggusur kampung yang kita sayang. Masih mau apa sendiri? Pesta sambutan itu kita seneng bareng-bareng, jagain kampung atas, kudu bareng-bareng juga. Bayu bakal jadi perasuk. Bayu bakal pertahanin pesta sambutan. Bayu bakalan jaga mata air bang. Bayu bakal pertahanin di kampung. Takut. Takut dong. Takut. Ngeri banget. Tapi bukan film hantu loh. Oh, ini. tapi bukan film hantu ya. Tapi Ciko bawa gitar mulu ya kemana-mana. Iya. Dia aslinya gitaris. Dia gitaris. Enak ada Bang Sindut. Di bawah-bawah. Ngomong-ngomong tadi udah di-spill takut tapi bukan cerita Bukan film hantu. Bukan film hantu. Sebenarnya film Para Perasuk itu ngomongin soal apa sih atau apa sih yang pengen diceritakan lewat film ini? Tentang party, tapi partinya pakai roh. Tapi pakai Jadi roh. biasanya- Pakai roh baru nih, baru dengar. Kalau di sini kan partinya ada yang melibatkan minuman gitu kan, ada yang oke. melibatkan apa ya, musik atau lighting yang gimana. Ini nggak pakai itu semua, tapi pakainya roh binatang. Oh, oke. Jadi sebenarnya kerasukan ini nggak beneran kerasuk. Kerasukan beneran. Kerasukan beneran. Jadi mereka nari di tengah padang gitu ya, di tengah lapangan. Terus ada musik, terus ada guru yang nyalurin mantra. Terus dia akan bisa milih mau dirasukin roh apa. Roh kebo, oke, kasih. Oh, Itu roh gitu bisa binatang milih. beneran Iya, itu? bener.
roh macan, ya kasih gitu. Nah tiap roh ini efeknya beda-beda. Oh gitu, oke. Jadi misalnya kerasukan roh kupu-kupu gitu, nanti dia akan masuk ke alam yang penuh bunga gitu, terus dia Iya, yang banyak. bakalan bisa minum madu dari situ. Tapi kalau kerasukannya roh semut gitu, kayaknya semua makanan rasanya jadi enak gitu. Oh gitu. Jadi kayak aslinya dia makannya mungkin makan bunga, tapi rasanya jadi kayak makan daging gitu, kayak gitu, wagyu gitu. Jadi ini sebenarnya kecanduan yang positif. Iya. Kecanduan tapi tidak melibatkan zat-zat tertentu. Ini cuman pakai mindset aja. Melibatkan roh aja gitu. Melibatkan roh. Kapan sih Kak idenya nih muncul gitu? Kok bisa Iya, kepikiran? kok bisa kepikiran roh Iya, roh hewan semut gitu loh jadi itu. kesenangan. Iya. Dari mana? Jadi SD itu adikku tuh ini paranormal. Enggak, dia serius punya kayak ini. punya indera keenam. Jadi aku kelas 1 SD, adikku tuh TK. Adikku tuh bisa ngelihat hantu gitu. Jadi dia lihat atap rumah kita, terus dia bilang, "Mas, di atap rumah tuh ada kucing, tapi ukurannya segede kebo." Gitu. Kucing putih tapi segede kebo, terus ekornya ada 3, terus cakarnya ada 100 gitu. Jadi kayak panjang gitu. Terus iya, makanya aku mana sih nggak ada gitu. Ini kebanyakan nonton anime kali gitu. Kayak gitu dulu mikirnya. Bisa jadi. Enggak, itu ada beneran gitu. Karena aku nggak percaya, terus tiba-tiba omku yang sesama paranormal datang juga. Oh iya betul, itu emang ada kucing raksasa di situ. Jadi terbukti gitu. Maksudnya kirain dia berkayal kan, itu teman halusinasi, ternyata beneran. Dan ternyata nggak cuman kucing itu, di rumah dia kayak berteman dengan ada satu kelelawar putih di kamar mandi, terus ada kura-kura di dapur gitu. Oh, kalian sebagai keluarga gimana menanggapinya? Menanggapinya kayak, kamu nggak takut kan? Tapi enggak, aku malah main sama mereka. Tapi kan nilai mata pelajaranmu tetap bagus kan? yang penting itu ya. Yang penting Ini itu ya. tetap 90 gitu. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Nah di situ aku ngerasa jealous ke adikku, kok dia bisa ngelihat aku enggak gitu. Orang Jadi bukannya takut kompetitif. ya? Oh, kompetitif. Soalnya katanya bentuk rohnya itu nggak serem. Bentuk rohnya tuh kayak Menarik malah. Ya. kayak Unik. Pokemon gitu. Oh, Jadi Pikachu gede berarti. ya gitu. Terus aku kan, please lihat dong, lihat. Aku kayak ngelihat atap rumah, terus kayak biar lihat. Tapi 10 menit gini juga nggak kelihatan. Harus ada pakai titik-titik di tengah gitu kali. Iya, ya. mungkin kayak ada Gitu. terus kebayang gitu ya. Akhirnya setelah berpuluh tahun Iya. atau berbelas tahun, Berbelas tahun tetap nggak lihat-lihat juga, nggak lihat juga, malah sampai jadi Difilmin malah lah akhirnya aku jadi kok kayaknya dia bisa menemukan happiness dengan hal sederhana, dengan berhubungan sama roh gitu. Terus aku jadi mikir, di Indonesia banyak nggak sih yang orang kayak gitu? Ternyata banyak. oke. Maksudnya di berbagai pulau orang tuh berkoneksi dengan roh, bukan buat serem atau ilmu hitam gitu, tapi buat pesta Kesenangan. party bareng-bareng itu banyak ternyata gitu. Jadi rohnya tuh bukan dipandang sebagai sesuatu yang serem gitu. Tapi menyenangkan. Kayak Totoro gitu. Totoro iya, iya, di iya, Ghibli itu kan, iya, iya, iya. iya kan, Iya lagi, rohnya iya kan lagi. jadi Seru, malah seru. apa Iya. naik payung bareng gitu. Nah ini sama sebenarnya. Sampai sekarang dia masih bisa lihat juga. Nah di waktu kuliah, karena dia kuliah kedokteran UI, Oh akhirnya udah. nah dia kan sering kerja di kadaver tuh kan, di ruang jenazah itu takut dia. Oh. Terus dia memutuskan untuk menutup itu. Indranya. Oh bisa Iya, ditutup. bisa dengan cara doa. Terus akhirnya Kenapa nggak dari dulu ya? Soalnya dulu dia seneng, dia ngoleksi. Dia kayak misalnya datang ke sungai gitu, terus ketemu apa misalnya rusa, roh rusa, terus dia bawa pulang. Oh iya. Jadi dia bisa lihat kayak misalnya ketemu sesama temennya, terus wah rohmu kok bagus banget, kayak kesatria pakai baju zirah gitu, dapat dari mana gitu. Kayak gitu, jadi kayak barter Pokemon gitu. Collectibles ya. Oke. Berarti di rumah kayak ada koleksi roh-roh Ada. binatang itu. Ada, sampai omku bilang, wah ini udah terlalu banyak nih. Emang berapa ininya? Ada berapa puluh Dia banyak? sih, nah yang utama dia cuma cerita 4. Oh. Kelelawar, kucing, binatang, binatang ya, bulus, rusa kalau nggak salah. Oh ini yang dijadiin Yang ini. dia- dijadiin salah satunya filmnya, terinspirasi salah satunya ini, terinspirasi dari itu. Sisanya Sisanya dia nggak cerita apa. Oh. Takut aku kalau ditanya ntar jangan ada tuyul apa gitu. Tapi yang dia lihat tuh selalu roh binatang aja. Dia bilang banyak gitu. Ada bahkan dia bilang kayak orang lagi mancing di sungai, tapi kepalanya tungku perapian gitu. Wih, seru banget. Keren kan? Jadi kayak ada orang badannya nggak Tapi tinggi. lucu, Kak. Lucu. nggak serem lucu gitu loh. Mohon maaf kita nggak se ini berarti. Jadi dia lagi mancing, terus si silumannya itu dapat ikan, terus ikannya dibakar di kepalanya sendiri gitu.
langsung seret Oh. gitu. Jadi kayak Oke. terus habis itu dia makan. Oke. Yang dia lihat tuh bentuknya ada yang gitu-gitu. nggak percaya, ada yang percaya, ada yang Ada enggak yang lah enggak. ya. Tapi sesama paranormal melihat, oh iya itu namanya kemamang atau apa dia. Kemamang tuh apa artinya? Nama si silumannya itu. Oh, ada emang namanya, ada Bro. ya. Yokai, yokai. Kalau di Jepang apa namanya? Yokai. Beneran? Oh beneran ya. Yokai itu beneran. yokai. Yokai. Siluman. Oh yokai itu siluman. Mononoke apa? Mononoke itu princess. Iya. Baik, kalau gitu tadi udah cerita backgroundnya ternyata dari keluarga sendiri ya. Dari jealousy juga ya berarti. Jealousy. Dari jealousy juga. Karena aku kan pengen. sibuknya main PS, kok dia bisa lebih happy dengan. Oh, tapi nggak Itu. takut ya? Kebiasa kan apaan sih? Kalau yang dilihat serem takut, tapi kalau kayak yang monster-monster itu malah Kayaknya lucu. nih gitu ya. heeh. Oke, baik. Kalau gitu tadi udah ceritanya. Sekarang kenapa sih pilih pemainnya kok agak nggak biasa ya kalau orang-orang ya kan? Kalau denger pasti kok Anggun yang Iya. main, apalagi Anggun ya. Ciko lagi. Angga juga. Angga baru kedua sama Ciko. Gitu. Apa sih? Uni. Kenapa nih pemilihan mereka nih kenapa gitu? Kalau Anggun karena jago nyanyi. Oh, karena Jadi- di sini harus nyanyi. Iya, jadi dukun kan dia. Oh gitu. Dukunnya Guru guru dukun yang pakai kualitas vokal yang kuat banget. Oh oke. Tapi gimana kalau orang bilang oke vokalnya oke tapi kok actingnya gitu? Nah, surprisingly actingnya oke. Oh baik. Dia ini film layar lebar pertamanya dia. Nah itu dia. Heeh. Gimana? Awalnya deg-degan, tapi ternyata waktu itu loh, karena dia udah sering di panggung, pede, berkarisma gitu, jadi kayak oke Lancar. gitu. Oh, oke. Menatap apa gitu-gitu tuh jago gitu. Nah kalau dia ya, jadi perannya Pak Wit di sini nih adalah dia jadi kayak sahabat yang selalu ngingetin Karakter utama si Bayu, karakter utama buat kayak lo terlalu ambisius, lo terlalu kompetitif, lo terlalu sibuk sehingga ngelupain teman-teman lo. Nah dia in real life tuh selalu ngingetin gua begitu. iya. Heeh. Mas lo tuh kenapa sih kok ini? Apa yang sering diingetin? Nggak, apa yang sering diingetin? Enggak head to head, bukan. Maksudnya enggak sama banget dengan Bayu tuh Pawit. gimana gitu. Ya enggak segitunya gitu. Cuman ya kita emang udah temenan aja, enggak tahu sih kenapa dia Ngerasanya milih begitu. dia. Tapi lo nggak ngerasa ya? Nggak ngerasa Nggak ngera- ngasih tahu mulu. Iya ngerasa, emang orangnya sotoy aja, ke semua orang juga nggak. Tapi emang kita kan dari semenjak project pertama, ini project kedua bareng, project pertama bareng tuh kita udah temenan deket gitu, maksudnya nyampe sekarang gitu. Pas diajak juga awalnya, aku tuh nawarin dia, Mas, kamu kalau mau reading, soalnya perasaannya tuh kalau misalnya nulis tuh kan sendiri banget. Kadang-kadang kan dialog tuh jadi semua tuh dari versi sendiri. mulut sendiri Oh, gitu. iya, Nah, iya, enak iya. kalau ada temen yang bantuin reading kan. Nah, aku tuh selalu nawarin dia, Mas, kamu kalau mau reading ayo aku bantuin. Bukannya pengen main di film main dia, film. bukan. Emang beneran pengen bantuin. bantuin doang. Terus dia tuh Friendly ya orangnya. cik parah, Hati. lebih ke gabut. Tolong yang waktu. butuh Iya, ngisi yang waktu. film-filmnya belum ada. Asli, saya mau bantu reading pasti anaknya. gabut. Nah, terus dipanggil ke kantor. Cik, bantuin aku reading dong gitu. Dengan kayak gini nih sore. Ya bantu aku reading dong. Iya, udah ayo dikasih tahu semuanya segala macam dunianya. Mas bentar, tapi gitu. Terus intinya dia ngejelasin semuanya gitu, terus dia ngasih HP. Deng. Maukah kau berlayar denganku? Udah kayak dipropose ya. Iya, semuanya dipropose sama dia. Emang suka romantisasi apapun Regas. Gue minta Gitu. pendapat kayak siapa aktor yang cocok gitu. Wah siapa ya, dia mikir terus. Handphonenya keluar nih. Gitu. Oh ada bridgingnya dulu siapa nih? Jadi sebenarnya itu pura-pura doang. Pura-pura. Nanya ke dia. Iya. Gitu, iya. Dia nanya karakter Pawit ya pas itu ya. Siapa yang cocok ya kira-kira? Siapa yang cocok? Siapa yang Iya, gitu. iya. Waktu itu nggak boleh disebut, udah nggak usah. Tapi waktu itu ada ngomong seseorang gitu. Oh, Nggak cocoknya ada. Dia. Oh, Dia nggak lagi ada. Cocoknya gue Oh, gitu. aku lagi mikir, enggak. Mikir siapa ya? Di kepala aku. Tapi itu dalam butuh hati yang bisa gue nih kolab harusnya nih. gitu nggak? Apa? Mikir tapi dalam hati gue nih harusnya gitu nggak? Enggak, beneran aku Tulus emang dia. dia nyari. Oh, enggak ya. Oke, Kak. Beneran kok. Tapi kenapa kok pada akhirnya pengen Iya. gitu ikutan? Aku selalu percaya sama Regas as a director. Selain itu, Bentar, soalnya visinya tuh aku ngerasa visi dia tuh selalu jelas gitu. Tapi belum tentu aku mengerti. Maksudnya belum tentu aku mengerti gimana pas baca skrip pertama kali Para Prasuk, aku nggak ngerti sama sekali dia mau bikin apa sih, nggak kebayang Wah. sama sekali. Mau bikin 3 dunia, Tulisanku jelek berarti. bukan. terlalu
Nggak, maksudnya bisa dimengerti, bisa, cuman nggak kebayang. Nggak bisa ngebayangin, belum ada gitu imajinasinya gitu. Nah terus gara-gara penyalin cahaya dan kita berteman gitu, aku ngerasa Regas tuh emang pemerhati yang sangat amat baik. Kayak fakta bahwa dia bisa bikin jealousy berubah jadi Film. bentuk cerita film, dan filmnya kayak gini gitu, emang memvalidasi pandanganku terhadap dia, kalau dia tuh emang pemerhati yang baik gitu. Jadinya aku selalu percaya dengan kamu mau bikin ini, ayo apapun yang bisa aku kontribusiin aku kontribusi gitu. Meleleh nih Cik. Meleleh dong. Didasari oleh trust ya. Iya. Garanti abis ini film Regas Nggak tahu terserah. Siapa tahu Iya loh, diangkat Regas udah lagi, iya. maukah kau berlayar, kali Amin. maukah kau terbang bersama aku. Terbang. Nggak selalu berlayar dia soalnya bilang. Selalu berlayar. Dan- Tapi dia sering ikutan nulisnya dalam arti ngasih komen-komen gitu. Si Jadi misalnya reading kayak, kok karakternya gini, kalau menurutku dia itu harusnya lebih nggak pedulian sama hal-hal yang sifatnya Gini gitu. lingkungan. Bawel dah pokoknya bawel. Terus di adjust gitu, dirubah. Iya, benar. Jadi ya mau bentuknya Berarti- gimana? Salah satu yang bisa mengubah cerita adalah doi. Enggak ada, Mas. Enggak. Wilayahku karakter kalau iya. Tapi kan tadi ada adjust Iya, katanya. Ya just kan bukan Adjust bukan karakter. scene-nya. The way karakter react gak sih? Tapi respon gestur. Iya. Misalnya kalau dulu di Penyalin Cahaya ada kayak si karakter Amin, Amin ini, ini. dia waktu syuting dia bisa garuk kepala pakai kaki. Oh, Padahal di skenario nggak ada, cuman waktu nunggu take, ntar ya Cik, kita ngukur fokus dulu ya. Nah, aku ya iseng. sabar, Gini, gitu. gini, Oh, aku tapi bisa pas itu beneran. lagi di shoot. Enggak, kita lagi nunggu standby, lagi kayak ngecek apa gitu. Terus Cik, bagus tuh Cik, Amin digituin aja. Waduh, gitu terus. Waduh, terus jadi di sini tuh maaf ya kita ngomongin film yang lain. Di sini tuh Regas tuh suka ngerjainnya adalah jadi aku dalam hal bersamaan, dalam waktu yang bersamaan harus garuk kuping, harus nulis, harus makan pisang apa kacang, Iya, harus ngitung duit bareng-bareng tuh semuanya Empat hal Gimana caranya? bersatu. Nggak tahu. Ya itu Melit ada dia. Keren ya. Nggak, tapi gitu Regas selalu punya pandangan yang kita kadang nggak ngerti, tapi pas nonton jadi kayak gitu. Kebayang pas. Baru kebayang. Mungkin karena bahasa skripnya terlalu teknis kali ya. Jadi kayak alam konsentrasi, alam halusinasi gitu-gitu. Gimana tuh kalau alam konsentrasi? Jadi kita ngebayangin satu alam yang hitam doang. Terus tiap kali ada orang yang nggak disukai itu muncul gitu, keluar gitu. Terus nanti hilang. Terus misalnya ada barang yang men-trigger trauma gitu. Misalnya Indominya keluar gitu. Itu tapi dari perspektifnya Bayu. Dari perspektif. Jadi di film ini ada kayak ngambarin isi kepalanya dia gitu waktu konsentrasi. Ada 3 alam. Alamnya apa aja? Alam asli, alam konsentrasi tadi sama limbo. Limbo itu orang-orang yang kerasukan tuh ngerasainnya apa sih? Oh, oke. Jadi Apakah halusinasinya. treatment seperti ini yang bikin berat selama syuting? Berat sih enggak. Cuman ya selalu sih, maksudnya mau film apapun pasti ya karakter baru, dunia baru gitu. Sebenarnya kalau dibilang berat enggak, cuman challenging karena Regas tuh kepalanya tuh susah ditebak gitu. Kadang-kadang tuh Improve-nya. apa? Improvisasinya. Bukan. Kepalanya susah ditebak tuh, jadi sebenarnya aku nggak tahu bayangan dunianya tuh gimana. Oh, yang Seluas dipengenin apa? Iya, soalnya buat aku kan nggak percaya. Yang Bukan gitu nggak deh, percaya, iya. bukan. Tidak dekat. Iya. Tidak begitu mengenal tentang dunia Iya, mistis iya, kan. iya, Nah, in order supaya aku jadi Pawit, Iya. supaya jadi salah satu musisi yang mau jadi perasuk juga gitu, gimana caranya mengilhami ini supaya dia benar-benar percaya sama itu. Caranya salah satunya adalah mengerti visinya Regas gitu. Jadi emang kalian harus banyak ngobrol gitu. banyak. Ngobrol mulu sampai nggak tahu kalau di mobil mau ngobrolin apa lagi. Jadi ini ensemble cast-nya ini kan Anggun, Maudi, Angga, Ciko, Brian. Nah ini kebetulan semuanya introvert kecuali dia. Oh, jadi yang mencairkan Hidupkan suasana. Dia adalah yang icebreaker-nya. Oh, oke. Jadi setelah reading kita makan bareng-bareng. Terus dia suka ngasih pertanyaan. Fobia yang kalian punya apa? Apa misalnya gitu. Kodok. Apa satu-satu. Nanti kalau udah jawab apa? Ya udah, mereka emang nggak ada kontribusinya, nggak ada nanya balik juga nggak ada. Cuma jawab Moderator doang. Moderator doang saya. Satu arah. Capek dong ya jadi. Enggak. Oh, Tapi enggak ya? sebenarnya juga anak-anak yang lain seru, cuman perlu Dicairkan aja. dicairin aja. Kalau udah ngobrol kok. Iya. Berapa lama kalian
3 3 bulan. iya. Oh. Berarti harusnya udah cair dong ya. Udah. Cair by the time syuting tuh udah cair banget. Oke. Kayak udah dia banyak jahil gitu. Ya. Contoh jailnya. Ya, contohnya Ya, gimana tuh? aku lagi ngobrol misalnya sama kamu kita pakai ya kita nggak pakai mic nih. Dia tuh kalau di set tuh bawa mic kemana-mana. Aku lagi ngobrol Biar misalnya lagi semua gosip. kru denger kan. Iya. Oke. Lagi gosip aku nggak dia tiba-tiba begini. Jadi semua omongan aku didengar satu set. Kurang Oh, ajar. tukang gosip Anda juga rupanya ya. Dari belakang gitu kayak. Paling seringnya jailnya ke Ciko. Iya. Iya. Soalnya dia kan ngobrol kan. Bener dia juga nggak berani sama Banggun. Oh, iyalah. Menjaga moodnya. Menjaga mood. Jaga aku nggak dijagain kurang ajar. Dia nih moodnya bisa. Jadi penasaran tapi kalau sama Mbak Anggun gimana? Nah, Apakah seru tuh. dingin? Apakah dingin gitu? Kalau sama Mbak Anggun itu ya ini kayak lebih yang briefnya apa gitu langsung direct. Kalau mau ngobrol santai sebaiknya malah setelah syuting dan emang kita udah mengagendakan buat itu. Oh, jadi tidak Gitu. di tempat syuting. Iya, betul. Oh, profesional sekali ya. sangat Eropa kali ya. Jadi kayak langsung ya udah ini tujuannya apa syuting konsen dialog udah gitu. Oh, Jadi nggak ada yang misalnya kayak Mbak, lu gimana gitu Mbak. Itu mending setelah Ciko setelah juga syuting. takut dong ngajak ngobrol sama Mbak Anggun. Kalau Oh, dia enggak? bisa, kalau aku Dijutekin nggak tapi? Enggak ya? Kadang-kadang dimarahin aja. Oh iya. Itu nggak apa-apa. Cuek aja. Bodoh amat gua ajak ngobrol terus gitu ya. Yang penting ngobrol. Jadi biar obrolannya nggak terkesan hanya buat basa-basi, biar Iya, nggak iya, diem betul, gitu. iya, Jadi emang Mbak kita janjian lusa pas break makan di sini ngobrol ya. Iya, Itu emang baru, minit, udah. baru Emang itu ngobrol. agendanya kan buat Iya. itu gitu. Tapi Rega selalu ini kok selalu punya cara yang berbeda-beda terhadap setiap aktornya kayak aku sama Angga gitu di-treatnya berbeda. Apa tuh Tergantung contohnya? kebutuhannya itu. Kalau Angga lebih nyaman misalnya lagi di set nunggu yang lain diem. Oh, dia. Jadi kalau dia kan malah kita ngobrolin gosip dulu Iya. kan. Kalau Angga lebih baik tukang gosip. iya, lebih baik dia santai recharge gitu. Iya, iya. Kalau misalnya aku nanya kayak gimana nggak semalam habis dari mana? Mana ya kak? Aku lupa lagi. Males diajak Jadi ngobrol. maksudnya tandanya kan dia kayak oh Dia diem deh. iya ya maksudnya gitu. Ya udahlah lo dia aja santai aja gitu. Ya ngaso aja, istirahat aja gitu. Jadi Berarti justru- teman mainnya Ciko doang. Makanya ujung-ujungnya Ciko lagi. Brian lumayan seru. Lumayan. Brian cerita soal dia kan dulu anak seorang chef, ya sekarang anak seorang chef juga sih. Pernah di Jamaika, maksudnya terus juga jadi. Pernah di Jamaika di Filipina dia cerita pengalamannya dia pindah-pindah. Kalau Maudi bisa, Maudi lebih curhat-curhat juga. Curhat-curhat iya, sama iya, dia. iya, iya. Gitu. Seru. Seru. Seru ya. Seru banget. Syutingnya di mana sih BTW? Gunung Kidul, Jogja. Oh, di iya. Gunung Kidul. Wonosari. Jadi itu daerah yang dulu setiap kali aku SMA, setiap terima rapot lulus gitu kan, naik kelas gitu. Kita satu kelas pasti ke situ gitu, ke pantainya di Gunung Kidul. Oh, di situ Jadi kita pantai. tahu persis Oh. gitu. Berarti Oke. mereka orang Gunung Kidul. Orang Jogja. Orang enggak Orang kota Jogja tapi juga ya? sering main ke Gunung Sering Kidul. main Gunung Kalau Kidul. naik Pantainya, pantainya. naik motor 2 jam lah. Oh, baik. Nggak jauh kok Gunung Kidul ke Jogja. 1,5 jam doang kan? Ya 1,5 sampai 2. Ngomongin jalur kita Satu setengah jam kalau nggak. Biar kebayang. Biar kebayang. Jadi karena kenal bener, oh di sini ada bukit ini, di sini ada sumur itu, jadi wah udahlah sini aja. Dan juga karena dekat sama penari, kan ini orang-orang kerasukannya kan ceritanya nari penari semua dari kan. sana, dari Jogja. wilayah Jogja. Jadi biar nggak mahal. Oh, oke oke. Biar lebih dekat. Hmm. Balik lagi nih Kak ke trailernya. Tadi kan aku lihat nih karakter Pawit bawa gitar tuh ya kemana-mana. Ya. Iya benar. Dimanapun nih dia bawa Dimanapun begini mulu, jago banget kayaknya ya. Ini emang Enggak. Ciko. Emang Ciko bisa main gitar Jo atau enggak? Satriani. Tidak bisa. Berarti pas jadi gini. Coba gimana pengalaman belajarnya? Malu ya, ada Sindu ya. Malu ada Sindu. Kenapa sih wawancara Jadi gini Bang Sindu. Enggak. Jadi awal reading aku ngerasa pertamanya latihan dulu, nyobain latihan gitu, terus aku nggak ngerasa bisa ngejar waktunya karena dunia yang mau dibikin Regas tuh Desa Latas tuh dunia sendiri. Dunia fiksi. Dunia fiksi sendirian gitu maksudnya. Jadinya bener-bener kayak aduh aku harus ngerti ini, harus ngerti itu, kayaknya nggak kepegang deh Mas. Aku boleh minta tolong nggak? Minta tolongnya apa? Minta disediain hand talent. Sabar. Body double hand gitu. Body double. Tapi tetap latihan nggak, tetap workshop nggak, tetap soalnya mau ngejar. Oh, oke. Mau ngejar ngertinya dulu. Ngertinya tuh apa?
Kan kalau orang belajar main gitar pertama kali pakai kunci ya bang ya? Ini nggak boleh disuruh langsung melodi gitu, gue nggak ngerti begini-begini. Gini-gini nggak Gerakannya tadi kenceng banget. Iya salah mulu. Nah akhirnya pertama ngelancarin itu, kedua teman-teman tuh dari Rekata ngasih satu hand talent namanya Mas Blay. Mas Blay ini jago banget, masih muda, umur berapa ya, 19 atau 21 tahun gitu, jago banget, dan dia mau 1 jam sebelum take dia tuh jadi ngulang aku selama 1 jam sampai 30 menit kayak bener-bener ngeliatin dia begini-begini doang terus ngikutin. Oh iya, ntar abis ini tapi kesini, bisa abis nggak? ini Tapi kesini. bisa nggak? Keinget dong berarti. Ya, diselamatkan juga oleh editan Hand talent. Editing. Yang penting gini-gini aja. Iya jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu pure saya atau bukan, enggak, itu ada Mas Blay di belakang. Jadi Ada kayak- Rekata yang memfasilitasi. Memprovide. Jadi dulu castingnya Mas Blay adalah tangannya Ciko di foto, Oh, terus iya. di grup WA siapa yang tangannya kayak gini. Iya. Dan Mas ternyata Blay banyak nyarinya. gitaris yang katanya Susah. tangannya kayak aku. Iya, Tapi panjang susah lah. nggak nyarinya? Akhirnya ketemu 2 kandidat waktu itu. kandidat. Terus akhirnya wah ini lebih mirip Mas Blay nih. Iya Karena tuh. skin tone-nya sama gitu, terus Skin tone. urat-uratnya gitu. Sampai Urat-uratnya skin sama. tone-nya aja sama loh. Asli. Jadi dia dipakein baju yang sama juga sama kostumnya sama Mirip. Ciko. Tapi setelah ini bisa main gitar. Apa tertarik buat lebih belajar lagi main gitar nggak? Atau ya udahlah nggak usah. Enggak, aku kayaknya Film aja. basket aja, main film. basket Dia dah. Seru basket banget, ya. seru yuk main basket yuk. Basket ternyata. Baik, nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang kita main game dulu ya. Boleh. Wah, ini dia. Gamenya gampang. Gamenya semua ada di trailer ya guys. Kalian tinggal jawab aja ya. Yuk, Argas pasti tahu dong dia yang bikin. Editor. Siapa tahu lupa. Siapa tahu. Ya. Hitunglah jumlah gitu-gitu Oke. kayak. Ya. Ya, ini lanjut kata Nih, kalau ya. Oh, lanjut kata. Contohin dulu Kak. Nih, contohin ke Fatah. Yang nomor 1 itu. aku dulu ya ngomong Iya. ya. Kebo berantem. Ampe tumbang. Ya. Terus? Oh, apa ya kalian? Ah, Oh, iya, apa iya. dong? Oh, iya. Oh, iya. Gampang Itu dong katanya berarti. Gampang dong. Enggak bohong. Heeh. Kita cek beneran apa iya, tuh. sekarang Ya. yang beneran. Apa sih, Mas? Lupa aku Dialog. semua mantranya mantra. Dialog apa? Yang cepet-cepetan kali yang Tapi jawab. nggak Boleh melulu deh. mantra di paling coba. Coba. Orang ada di trailer semua kok. Kalian Iya. berapa kali nonton trailer? Kalau aku 6. Regas 100 kali. 100 Tuh kali. dia udah dia menang dah. Enggak, pertanyaannya nonton 100 kali apa yang dilihat? Ngedit Kan loh, ngedit. Udah ngedit tapi. Oh, ini begini. Trailernya di post jam 10 pagi, aku baru tidur jam 5 pagi. Ngejar edit. Final itu berarti editannya. Emang edit sendiri? Ada dibantu editor, cuman Oh, tapi kayak ngeliatin. gatel dikit. Jadi ketika didengerin di komputer sama di handphone tuh kan beda kan. Sebenarnya di handphone kan orang nontonnya di Transjakarta gitu ya, perlu dikencengin gitu-gitu. Oh iya bener-bener. Makanya ngecek handphone, wah kurang kenceng, kencengin Oh gitu. kencengin. Oh oke. Sekarang pertanyaan sesungguhnya ya. Ya. Cepet-cepetan nih. Kakak dulu. Makan sayang? Sampai kenyang. Katanya hafal. Satu. Kali ada 100 kali soalnya. Satu. Satu. Yang kedua. Warga bakal kesambet. Sama 20 roh binatang. Tenang. Chill. Baru Dua kan? Baru 2. Aman. 3 kesempatan lagi. 3 kesempatan lagi ya. Oke. Roh bulus bikin Robulus bikin Bikin. nggak usah. Karena nggak usah ini bukan di trailer men, ini di bikin teaser. aja lupa. Ini di Yang teaser. Bikin aja lupa coba. Robulus bikin yang sedih jadi bukan itu mah bukan Robulus, itu mah yang itu. Roh bulus bikin ngerasa kayak dipijet. Salah juga ya. Ini di teaser. Di Gimana teaser 100 kali nonton? Dua kata doang. Ini yang versi Oh. Dua kata doang. Apa? Roh bulus bikin. Pelamun kenikmatan. Salah. Apa ya? Robulus. Hampir. Robulus bikin pelamun. Bener gak? Iya benar, pelamunnya benar. Apa? Udah satu. Ada usnya, Mas. Ada Ini usnya. bukan mantra. Ada usnya gak? Heeh. Oh, bukan mantra. Heeh. Robulus bikin pelamun seneng. Enggak salah. Nyerah. Robulus bikin pelamun. Regas gimana lu Bulus. yang bikin? Hey, filmnya dia Ini soalnya di teaser versi Mana 1 menit. pertamanya apa? dia Apa ya? lupa. Kak. Robulus bikin pelamun. Keenakan. Apa ya? Apa? Kalau orang dipukul terus nggak ada rasa Nah, sakit. kalau nggak ada Oh, kebal. Iya, betul. Aku satu Bulus lumayan, bikin Mas. Pelamun kebal. Aku satu lumayan, Mas. Dibantu ini banyak banget cuman ya. Roh bulus. Selanjutnya. Yo, Selanjutnya. 21 nih. Roh semut biar Nah, dibahas loh tadi. dia dibahas. Roh semut biar kenyang. Roh semut biar semua Mana kenyang. nih yang 100? Roh semut biar semua kenyang. Enggak.
Apa ya? Belum Ini kata, lagi bukan lagi trailer tuh. ini nih. Ini trailer sebelumnya. Trailer, sumpah. Roh semut biar pelamun. Salah. Roh semut, Bingung. roh semut jadiin makanan jadi enak. Iya gitu ya. Hampir. Bener. Apa? Iya, Roh semut jadiin makanan Makanan jadi jadi enak. enak. Udah, Biar makan biar makan enak. Oh. Kata doang sih. Oh ini Kata. Roh biar semut makan enak 3 enak. bohong. Kan dua ya. Iya udah tenang. Iya nggak usah berantem Mas. Terus Yang terakhir, Oke. gue ya terakhir. Sambetan nyalurin roh. Loh, bener dong. Sambetan nyalurin. Ini kita bicarakan juga loh tadi. Iya. Udah Sambetan dibicarakan loh tadi nyalurin di ke depan. roh. Iya, tapi bukan. Dua kata. Sambutan nyalurin. Sambetan. Nyalurin Tadi aku ngomongnya sambutan. Sambutan pantun. pantun. Naik angkot ke Cibubur. Cakep. Enggak ada, enggak, bukan Iya. sambutan ini gitu. Ada pertanyaan jangan kabur. Boleh. Sambetan nyalurin kesenangan. Apa ya? Boleh Dikit lagi, tuh? dikit Dua lagi, kata. dikit lagi. Iya, Dua kata. Dua kata. Salu- Apa tuh? sambetan nyalurin kesenangan ke pelamun. Udah Apa? Ternyata apa? Ini Apa? teaser ini kayaknya. Sambetan nyalurin rasa senang. Wah, bisa dong kesenangan. Enggak, kan ngomongin rasa senang. Ya udah maaf. Bisa juga tetap aja kalah Ciko. Iya betul udahlah. Yeay, Lumayan ya. Satu Apa kata? sama ya? Enggak. 2-1. 3-1. 3-1. 3-1 saya sadar diri kalau kalah. 3-1. Regas cuma jawab 2. Oke. Iya. Lumayan. Ada lagi ya? Enggak ada, udah. Enggak ada. Oh, udah. saya tadi di brief ada 4 katanya. Game bercanda. Ada 5 loh. Oh iya. Baik, kalau gitu kita balik lagi ke pertanyaannya. Sebenarnya tradisi kerasukan ini kan tadi bilangnya cuma Fiksi, melihat fiksi kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih melihat di Indonesia kita tahu ada beberapa budaya, nggak cuma budaya, ada agama yang memang bisa bikin kerasukan Stres, gitu kan. Ada nggak sih Regas melihat dari sana gitu? Apa yang jadi gambaran untuk bikin kerasukan yang tadi yang kita lihat itu tadi? Kalau karena di Jogja tumbuh besarnya, jadi waktu kecil ya liatnya jatilan. Itu yang jatilan, jadi ya orang yang ada kuda lumping, gitu, terus oke. makan kaca, makan beling, makan bunga gitu. Ya itu kan, jadi kayak ya karena di tetangga itu, jadi melihat langsung seperti itu. Tapi ternyata di daerah lain ada banyak sekali yang serupa gitu. Iya, terus kemudian di Sumatera ada, di Sulawesi ada, bahkan di Thailand, di Korea. Kalau di Korea kan lihat di K-pop, kayak drama, itu kan ada orang terus di Afrika, di Kuba itu ternyata satu dunia Punya kultur itu gitu. Nah, tapi kalau lihat orang kesurupan langsung, aku dulu pernah lihat temanku kesurupan serigala. Aku mengira serigala karena tiba-tiba waktu SMP dia di depan komputerku ada pelajaran komputer, dia tiba wow gitu, merekam gitu. Wow. Iya beneran. Dia kayak, Terus wah, gimana dia itu sadarnya? ada guru paranormal datang gitu, wow, gitu. Oke. Terus katanya memang di sudut komputer itu ada roh penunggunya bentuknya anjing. Ternyata bukan serigala tapi anjing. Itu aku lihat di depan mata sendiri. Ya tapi setelah mungkin kalau bagi orang yang nggak begitu percaya spiritual, dikaji dari sudut pandang ilmiah mungkin itu seperti kayak kita ketindihan. Kalian tahu ketindihan? Iya, Kalau tahu, tidur tahu. kayak Itu lagi setengah. tidur. Nah ini kayak tidur berjalan gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya apa yang di kepala kita nggak connect dengan tubuh kita kayak autopilot gerak gitu loh. Oke. Nah itu mungkin semacam seperti itu. Itu juga autopilot ya jadi. Mungkin ada kalanya nanti kalau kita menemukan cara buat auto kerasukan gitu, itu jadi kayak new normal. New normal, Bisa jadi new normal. Nah makanya kenapa selama ini pesta kerasukan tuh selalu kayak musiknya konstan gitu kayak dong. Terus kebanyakan malah siang hari dibikinnya. Jadi jarang yang malam. Kalau di film-film horor kan malam serem gitu kan. Ini malah siang-siang. Jadi biar panas gitu, terus orang mungkin pusing. Keringetan. Terus habis itu sebelumnya orang Makan dulu. nggak makan, justru biar terus banyak orang bilang selama kalian berpasrah jangan kebanyakan mikir, itu masuknya lebih cepet gitu. Oh gitu. Tapi udah pernah nyobain? Lihat pernah.
Jadi Mau nyobain nggak? dulu mau nyobain tapi dilarang produserku. Karena takutnya nanti ketagihan. Karena emang oke, banyak oke, orang oke, bilang oke. itu nyandu. Gitu. Jadi kalau udah pernah kerasukan sekali karena dia akan ngelihat alam yang indah gitu. Minggu depannya dia nyariin Nyari, lagi oh, kayak oke, oke, mana oke, nih oke. next Jadi lebih party enteng gitu kali ya lebih badannya. lebih. Jadi biasanya kan partinya itu 3 jam Oh, gitu. oke. Nah, setelah party itu capek gitu, lemes, tapi Baru puas udah. gitu. Terus habis itu bro nyari makan karena lapar kan. Lapar. Minggu depan di grup WhatsApp Ada lagi. mana nih pesta berikutnya Oke, gitu kan. Oke. Terus datang gitu. Gitu terus ya. Nah, terus tadi gerakan-gerakan itu diciptakan sendiri atau melihat? Masiko yang bikin. Jadi Ko Setianto ya. kalau di aslinya kan kalau gerakan-gerakan tradisi pasti banyak ya, maksudnya di Sumatera beda, Sulawesi, Oh, Jawa oke. beda. Nah, ini kita bikin yang tidak mengambil dari satu itu, tapi kayak kita bikin satu gerakan baru dari gerakan binatang. Nah, Masiko ini keahliannya adalah dia memang penari, pernah main di Samsara filmnya Mas Garin Nugroho. Dan emang keahliannya tuh gerak binatang. Oh, oke. Jadi dia bilang, "Ada berapa roh, Gas?" 20. Banyak banget. Terus gimana ya? Apa aja? Kadal. Kutu gimana geraknya? Dia bingung ya. Terus dia menginterpretasikan sendiri. Loncat-loncat berarti. Loncat tinggi, terus roh belalang gitu. Gimana belalang ya? Terus dia ngulik-ngulik, terus si Maudi disuruh Jadi disuruh disuruh latihan gitu. Tapi Masiko bilangnya ke Maudi, udah jangan terlalu banyak mencontoh aku. Kamu Bikin sesekali sendiri. lepasin ini kan kamu kalau di depan kamera kan kamu sering sekali menjaga dirimu kan. Sekarang ini lepasin aja gitu. Nggak usah kebanyakan mikir. Terus dia lepas juga gitu. Itu 20-20-20-nya ada? 20-20-nya Masiko sebenarnya bikinnya cuma 10. Oh, oke. 10 lainnya nih disimpan buat sequel kali. Enggak tahu. Sequel juga ada atau Beneran enggak. ada para perasuk Amin. 2. Amin udah Tapi amin kita aja deh. bikin kayak Amin. ininya, bikin kayak ensiklopedi rohnya gitu. Terus Iya, kita bukunya. nerbitin buku gitu Buku yang saku. Beneran nggak serius? Beneran. Oh, oke, Jadi oke. kita bikin kayak kalau Harry Potter itu kan Iya, ada buku Fantastic Beasts and Where to Find Iya. Them. Itu kan isinya kayak binatang-binatang Iya, ada gaib. apa aja. Nah, ini kita, Lore-nya kita barusan nerbitin juga, tapi isinya tentang 20 roh binatang tuh apa aja sih? Oh, Terus cara Efeknya apa aja sih? serius katanya. ada. Ini karena film perasuk ini. Karena film Prasuk itu kita Oh, nerbitin, oke. bisa pre-order loh. Wah. Oh, iya, Beneran bener. bisa pre-order. Ya emang jago dagang dia guys. Enggak, terus itu kira-kira ininya siapa? Pembelinya nanti siapa? Pembelinya ya bagi orang yang Mau nonton. filmnya. Kalau dicobain beneran mah itu nggak bisa. Itu fiksi Enggak. doang. Itu buku fiktif untuk film fiktif. Oh, kirain Kirain untuk berat buat dicoba, nyari roh. iya. Tapi aku penasaran nih, berarti satu tokoh itu dia kerasukan beberapa roh binatang kah, atau satu tokoh lu spesialis roh kadal gitu? Bisa milih kalau si pelamunnya misalnya, tapi kalau si Pawit ini kan perasuk dia nih. Perasuknya tuh ada Pawit, si Ciko, Bayu, Angga, terus si Ananto, Brian. Nah, masing-masing punya spesialisasinya. Masing-masing, Nah, misalnya iya. lu roh Kerbau. Iya. Dia spesialis roh kerbau. Kalau roh kerbau tuh ngapain? Jadi seger, jadi kayak dimandiin. Mandiin. Bener. Jadi kita Nggak kayak usah masuk mandi alam. loh, sudah. Iya udah gitu padahal ada di Jorok Padahal ya, di ada lumpur. jorok. Padahal di Oh, lumpur tapi gitu. rasanya seger. Iya. Aslinya kayak masuk kayak shower yang seger gitu. Iya enak banget. Kalau si Ananto roh semut. Oh, Jadi oke. makan apa aja tuh enak Enak. gitu. Kalau Bayu Roh bulus. roh bulus. Ngerasanya kayak kan bulus ada tempurung, jadi kalau Iya. dipukulin tuh nggak sakit. Gak sakit tapi Oh, ngerasanya oke, jadi kayak Bang. dipijat. Jadi kayak malah kayak dipijat. Iya, gitu. bukan kebalnya tapi kayak ngerasa relax gitu. Oh, yang tadi yang gini-gini itu Iya. ya? Gini-gini yang kayak di Bener. spa, yang kayak di Iya, spa. iya, iya. Oh, oke. Jadi berarti kalau datang ke klub, nah ini ibaratnya kayak DJ-nya ini DJ-nya, perasuknya nih. Nah, keren. DJ-nya punya spesialis Masing-masing. Spesialis misalnya dia techno, Iya. si Angga, R&B. si Brian Brian, house music. Ah, Ya. tensi gitu Tensi. kan. Terus kalau segernya itu gimana? Ngasih lihat kesegarannya itu gimana? Pakai Ditonton, Oh, harus ntar ditonton. ngeliat. Tonton guys. Di tanggal Kenal. 23 April. 1 bulan Kita lagi. bikin alamnya gitu. Yes. Terus kalau perasuk nih kan biasanya kita mikirnya ke horor ya, perasuk dirasukin setan gitu. Tapi ternyata nih nggak horor gitu, malah lebih ke supernatural. Nah itu Kak Regas apa yang Kenapa gitu? hari gitu? Kenapa? Karena pengen juga sekalian cerita ke penonton bahwa selama ini tuh spiritualitas kita tuh banyak selalu dijadiin hal yang menakutkan gitu. Padahal kalau sepolos adikku yang kecil aja tuh kan melihat mereka malah jadi kayak teman main gitu, iya, cuma iya, kayak lucu gitu. Jadi pengen ngomong bahwa nggak selamanya spiritualitas tuh serem gitu. Dan maksudnya kan sekarang juga banyak kayak
kita denger Sinden nyanyi langsung kayak, Iya, iya apa ngeri. tuh serem. Lah padahal kan Sinden nyanyi tuh Jujur bagus iya, banget. tapi karena kita nggak tahu artinya dan udah kemasuk film-film. Iya, Film yang iya. begitu gitu. Nah ini pengen kayak, makanya kita kaosnya putih. Tapi jujur kalau lihat trailer sih takut ya. Hah? Takut. Masa sih? Dentuman itunya Oh, dentuman, don, 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 don. gitu. Nggak apa-apa. Bassnya kurang Beda-beda. kenceng tadi. Berarti tapi nanti kalau udah ditonton ternyata Enggak. gak ada takut-takut. Karena saya sendiri penakut sebenarnya. Jadi nggak mungkin Iya, dia nggak mungkin bikin film horor. Enggak, gue heran, takut tapi pengen dimasukin tuh gimana caranya ya? Oh, nah kalau dimasukin itu kan Hal yang berbeda ya. kalau ngelihat kuntilanak gitu takut. Tahu, Tapi kalau takut. ngelihatnya roh kebo itu enggak. Ya kan cuman kebo Ternyata bentuknya. juga. Iya. Secara spesifik pengennya dimasukin roh binatang. Iya. Yang serem, yang enggak serem-serem. Orang di Jogja aja aku naik motor pasti spion langsung aku liatin terus itu. Takutnya ada pocong gitu. Jadi penakut ya. Di Jogja nih keliti. Oh iya, benar juga sih ya. Gak ada hantu, tenang aja, dia Oh, keliti. Itu yang harus Kalian dilihat. berdua ini takut tapi jadi tahu semuanya ya gimana? Justru biar nggak nanti pas nonton, nggak akan takut lagi. Oke. gitu. Iya. Mempersiapkan jiwa dan Diri, raga. jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Baik untuk Ciko sekarang. Hmm. Kan ini udah film kedua sama Regas ya. Mm-mm. Kira-kira apa sih tantangan yang berbeda di film ini sama film yang Penyalin. kemarin, Penyalin? Di Selain suruh kakinya naik ke atas. sebenarnya yang tadi pertama mengerti dunia yang pengen dibikin sama Regas cukup sulit tuh karena nggak kebayang. Sebenarnya aksesnya mudah sekali ke Regas, bisa ngobrol, bisa ngechat, bisa apapun gitu maksudnya karena kita udah temenan gitu. Tapi teknisnya banyak banget di film ini, banyak banget, Itu heavy banget. Komen pertama dia, ini teknis banget mas filmnya. Iya, tapi maksudnya ada tantangan apa enggak? Aku nggak ngeliat sebagai tantangan sih, tapi gimana aku bisa kontribusi ke dalam filmnya. Soalnya udah bukan tentang aku lagi, udah bukan tentang Angga lagi, udah bukan tentang Regas lagi. Menurutku ini tentang para perasuknya gitu buat aku. Kalau buat aku secara pribadi ya gitu, kayak gimana bisa kontribusi ke film ini gitu. Jadi yang cukup PR buat aku gimana caranya aku bisa jadi buat aku sendiri. Ini mungkin Regas juga aku belum pernah ngomong. Aku ngerasa representasi orang yang tinggal beneran di desa Latas tuh aku gitu maksudnya. Sebagai pawit ya. Sebagai pawit gitu maksudnya yang bisa ngewakilin, bukan yang bisa ngewakilin. Ya secara karakter tuh kayak orang desa Latas Asli. tuh kebanyakan tuh begini nih. Oh, Iya, iya, iya. gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya aku dan Brian gitu maksudnya. Jadinya kayak tantangannya tuh aku percaya dulu kalau desa Latas tuh bener-bener ada. Beneran fokusnya tuh beneran Membangun kepercayaannya itu. Iya. Harus berapa lama mempercayai adanya desa Latas? Ya itu 3 bulan itu. Kamu percaya itu. Bener. Terus hubungan sama Bayu yang kenapa sih orang ini fakta bahwa aku nggak punya ambisi tuh kenapa sih gitu-gitunya. Kalau aku beneran lebih banyak ke interiornya sih daripada Pas daripada actingnya. bentuknya gitu maksudnya. Kalau Bayu ini kan ambisius pengen banget jadi gua perasuk berikutnya gue nih. Oh, iya. Sementara dia nih yang wah santai aja, kepilih nggak kepilih juga santai. Lu ngapain sih gitu-gitu kan. Modelnya tuh enggak. Slow living sekali ya. Dan dia Emang bilang- slow living anaknya. Slow living. Dan dia bilang banyak teknis nih kan kayak tadi ada dia adegan gitar di lumpur Oh, itu kan iya. kayak di lumpurnya juga susah. Bener, susah banget. Posisinya kayak komposisi cik lu agak kiri dikit karena kalau lu ke kanan dikit ntar ini ketutupan. Jadi banyak faktor yang pure actingnya tuh harus Tetap, dealing iya. dengan berbagai instruksi-instruksi ini gitu. Betul. Jadi yang membuatnya jadi Iya, tapi kan pas main gitar juga kan harus Iya. full gitu kan. Iya, Tapi harus ini kayak bawahnya kelihatan. lumpur nih, Iya, iya, harus nggak kayak ini kelihatan. nih gitu. Jahat. Benar. Tapi kan kelihatan main gitar. Tapi dia emang selalu begitu kok. Maksudnya dulu Penyalin Cahaya juga Hamin 3 syuting dia kayak Mas aku masih nggak ngerti Amin tuh Betul. kenapa begini gitu. Selalu. Aku udah sampai cek Setiap project. udah mainin aja cek gitu kayak udah begitu. Yang sekarang juga gitu. udah mainin aja cek. pengen ngerti. Yang benar-benar ngerti berarti. Iya. Tapi pada akhirnya diberi kebebasan oleh Regas. Kebebasan yang bersyarat. Apa syaratnya? Lo dan bagus. Aku selalu percaya gimana ya? Aku senang dikasih space tapi aku juga butuh di direct. Oke. Nah, Regas tuh selalu begitu maksudnya. Dia tahu udah ntar kamu begini aja. Aku kan overthinking gitu. Terus kalau dia udah ngasih satu arahan, gini nih cek, ntar kamu gini. Oke. Oh, akhirnya dijalani. Iya. Karena dia take 2 ke take 3 dialognya bisa dia improve. Misalnya take 2 tadi masih mau apa-apa sendiri. Take 3
masih sendirian aja gitu. Jadi kayak kok jadi ini Beda. nggak apa-apa ngasih opsi mas, lu lebih suka mana gitu. Dua-duanya bagus sih. Ya udah Nah, gua aku kasih. kebalikannya Angga. Heeh. Angga tuh bisa presisi banget take-nya. Beneran perasaannya sama, Justru dialognya enakan sama. yang presisi kayak Angga apa yang gini? Dua-duanya sama. Enakan yang mana? Enakan di direct siapa? Gua bales loh. Siapa? Nggak, kita suka main begitu. Iya. Lanjut. Ada dua kenikmatan sendiri. Maksudnya kalau sama Ciko tuh ada surprise baru yang bikin jadi lebih bagus gitu. Tapi Ya, kadang juga tapi ntar jahitnya continuity-nya mungkin PR. agak PR. iya, Tapi kadang kalau itu works banget. Iya. Tapi kalau butuh yang kayak maraton gitu kayak yang wah Nggak ini boleh, presisi ya harus kayak Angga. enggak. Iya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama asiknya gitu. terus kita sering disatu scene bareng, aku sama Angga. Ya. PR lah dia. Masuk yang tadi satu sama. nih, Gimana Iya, gimana yang satu sama, yang satu beda-beda mulu nih. Bisa sama aja nggak gitu nggak? Pernah Iya. kayak gitu boleh sama aja nggak guys? Pernah. ya. Pernah. Iya. Jadi ada kru namanya script continuity yang suka ngingetin gitu. Tadi tuh lo ngambilnya tangan kiri, Opik, kanan iya. gitu. Iya. Nah, kalau si Angga ini persis take 1 2. Bener. Ciko ini kan Berarti yang suka improv. lupa Ciko ya? Tapi lebih ke improv sudah. Dia ingat. Oh iya. Dia lebih ngasih aku varian. sering ngomong ke anak-anak skripkon, lu cut away-nya di mana ntar segala macam. Jadi gue butuh biar ngikutin yang mana, Iya. yang mana boleh gue bebas ya gitu. Oh berarti kalau ini berhenti dulu begini dong? Enggak, Bentar dulu, misalnya guys. aku pas ngomong ada begininya. Dipakai apa enggak pas begininya? Kalau misalnya emang nggak dipakai, Gua ya udah ganti. aku begini-begini gitu. Gitu. Gue ganti. Ada varian gitu. Ada varian. Cari yang nyaman berarti ya Cari yang Ciko ya. nyaman. Itu berarti pas acting kerasukan tuh susah nggak? Kalau aku nggak kerasukan, aku Dia yang ngerasukin. Nah itu tuh ke Maudi dan nggak kayaknya harus dikredit deh. Soalnya Maudi tuh sebenarnya semuanya, tapi especially Maudi tuh soalnya beneran kerasukan banyak. Fisik tuh dia tuh wah parah banget. Yang paling capek ya dia. Paling capek gitu. Maksudnya kalau bukan comparing gitu, tapi kalau aku kan cuman bawa gitar, paling pegel cuman bahu. Ya enggak dong kan gini juga. Tapi baunya pegel. Baunya pegel gara-gara strapnya pakai tali rafia. Iya, tali rafia. Idenya dia sendiri. Oh gitu biar Kan aneh terlihat. kalau ada Kalau tali yang strap, bagus ya iya, dia ya salah bener-bener. atas. Enggak, tapi idenya Biar enggak terlihat. maksudnya kayak Maudi tuh beneran kayak wah bengek sih mas di lumpur nari-nari. Karena dia sedang memilih ya mau kerasukan apa ya si mau Iya, dia kan bisa milih. Iya. Kebo, ya jadi kebo. Kupu, ya kupu. Iya, dapat Kutu, voucher, gitu. dapat voucher dia. Nah, kalau Rega sendiri gimana nge-direct kerasukan? Si Maudi itu ya. Aku Nggak cuma mau di yang lain semuanya kan, ya. karena ada penari-penari yang lain juga kan. Itu gimana itu? Aku mikirnya bayangkan satu hal yang nggak ada di depan matamu gitu. Sebenarnya kayak misalnya Maudi kayak Mod lu bayangin aja kayak lagi di pantai atau lagi kayak pergi ke Amerika atau kemana gitu, tapi jangan ngelihat barang di depan lo, karena kalau lo ngelihat barang di depan lo mata lo jadi fokus, matanya nggak boleh fokus kan di sini, matanya harus kayak gitu, harus ngawang. Jadi masing-masing orang di situ tuh punya kayak lo lagi bayangin apa sih tadi? Oh lagi bayangin rumah yang habis dicat mau lebaran gitu, ada gitu, terus gerak. Oh ada yang lagi bayangin masa-masa sama pacarnya lagi wisata ke gunung gitu. Ya itu silahkan bebas sendiri asal matanya jangan sampai aware. Soalnya kan kalau mereka aware kan jadi kayak penari profesional. Jadi maksudnya kayak Ngeliat kan, gitu kan. Bukan kesurupan jadi nari. Kerasukan. Nggak jadi kerasukan. Kuncinya mata. Iya, kuncinya mata. oke, oke. Kuncinya matanya. Susah nggak tapi kalau mungkin kalau kelima Mm-mm. aktor aktris ini Iya. mungkin gampang ya. Kalau penari-penari itu gampang juga. Nah, penari-penari ini kebanyakan penari profesional malah. Oh, oke. Jadi mereka tuh banyak yang jadi penari yang ada yang penari latar, ada yang penari tradisi, penari kontemporer gitu. Modern. Dan ternyata cuman dibilang kayak ini kerasukan, mereka langsung auto Jadi tahu. Nggak, PR-nya udah nggak Malah perlu yang bareng susah lagi. aktor-aktornya bukan. Oh, karena nggak biasa kerasukan ya. Terlalu nggak biasa iya. nari, nggak biasa nari. Narinya ya lama-lama biasa, cuman buat biar nggak aware bahwa aku gerak segini, aku kakiku itu gitu. Harus lepas. Udah lupain aja lepas pelajarannya aja main. gitu. Tapi ada ini sendiri, ada Persiapan. acting sendiri, persiapan gitu buat yang kerasukan. Tadi selain sama Mas Siko, Mas Siko. Mas Siko, Siko Setianto. Sama aku langsung sih. Mm-mm. Jadi aku maksudnya kalau proses sama Audi itu cuman bilang kayak Mod, kalau lo lagi manggung di konser tuh yang lo bayangin apa sih? Maksudnya kan lo orangnya sebenarnya cukup introvert kan, gitu kayak misalnya Maudi itu kayak recharge-nya ya pulang ke rumah baca buku tuh recharge-nya dia gitu. Kalau di keramaian tuh kayak aduh kapan ini kelar gitu kan dia gitu. Tapi kan ini lo
konser di depan panggung gimana seorang introvert menghadapi itu? Ya aku membayangkan yang di depanku ini kosong gitu. Kayak sesuatu yang khayal aku bernyanyi sendirian gitu. Oh bisa loh gue, bisa gitu. Aku pakai itu aja gitu. Lo bayangin itu aja kayak nggak ada kamera, lo bebas gerak sendiri nih, kamar lo, ruang privat lo, silahkan bergerak gitu. Oke, berarti gerakan juga diterserahkan. Terserah. Yang penting ragamnya jelas. Misalnya kalau kupu ya kayak tangannya gini. begini, Gitu. bulus ya Iya. gini gitu kan. Berarti Maudi banyak banget ya kerasukannya. Banyak. Dia sampai ya maksudnya kakinya akan pegel dan dia harus nyeker di sini. Jadi karakternya Laksmi ini punya kayak ada masalah lah sama Ya. alas kaki ini, nanti ada spoiler. Ya, Tapi jangan bilang. jadi dia nggak 3 April. dia nggak mau pakai alas kaki. Nah padahal kan medan kita kan ada kerikil, Ya, karena aspal gitu berbatu, kan. iya. Jadi dia jalan nyeker. Terus kadang kalau udah mulai panas ya dikasih tensoplas biar ada alas gitu, biar nggak kelihatan gitu-gitu. Jadi, Luar wow. biasa, sangat totalitas. Total. Totalitas. Termasuk aku nambahin teman-teman gue dulu ya, bentar ya, boleh, promoin boleh. teman-teman gue dulu. Brian yang Brian ngapain kalau Brian? Kan main Brian drum main dia. drum. Iya, betul. Tapi dia bener-bener aksennya tuh bener-bener berubah banget Iya. dari Brian yang biasanya. Aksen apa nih? Aksen Aksen cara ngomong, karakter. Aksen karakternya kalau kalau di sini harus Nah ini aksennya ini aksen fiktif ya. Jadi kayak kita bikin satu aksen yang sebetulnya urban gitu, campuran dari kota yang berbagai macam gitu. Tapi memang karena Brian tumbuh besar tuh kan pindah-pindah dari Jamaika ke Filipina kemana. Pasti aksennya juga ada nyampur banget. baratnya juga kan. Iya. Nah dia ada latihan dengan satu dialect coach namanya Mas Komeng. Nah itu bener-bener dicari satu kata per kata kayak misalnya makan dulu gitu atau kayak badok dulu. Pikir lo bisa gitu. Gitu. Jadi dia memodifikasi mulutnya gitu. Jadi kayak Iya, Oke, keren. ini sawah tetangga no, kering semua gitu-gitu. Di sini juga Angga capek banget. Melata. Karena dia Capek banget. Karena dia melata, terus melata juga harus ada perasaannya segala macam. Enggak maksudnya kayak aku bangga gua sama teman-teman gua. Keren-keren semua, beneran keren. Tapi kalau Anda sendiri Anda bangga Iya. nggak sama diri Anda? Bangga aja aku mah. Oh, ini bisa begini ya, paling Iya. bangga sama adik Bisa ngurut gitar. Iya. Bisa ngurut gitar sebelum. Di sini juga ada Ganindra Bimo sama ada Om Indra Birowo. Tapi kalau Ganindra Mas Bimo. kayaknya dia lebih ini ya. Kan petugas perusahaan. Iya. Tapi karakter yang di Sama juga beda. enggak buat aku menarik banget. Oh, oke. Bukan yang kayak Tipikal gitu. Ya. tipikal orang seperti itu akan melakukan Pegawai. itu Oh, gitu. oke. Wah, Benar. menarik ya. Udah Apa ini? kerasukan kan ya. Enggak, pegawai. Nggak pegawai. tahu deh ntar. Siapa Ah. tahu diajak kan. Oh, ada di 23 April. Ada aja kejutannya kalau sama Ada mereka. aja. Ada aja. Nah, ada nggak sih ada nggak yang bikin film ini terasa personal gitu loh untuk Ciko anak Karegas kan tadi karena biasanya Jealousy. udah dari itu. Nah, Iya, kalau Ciko ada nggak? yang Ada terasa lah. personal? Apa itu? Pertama kalau di luar dari filmnya, dari luar film dulu hubungannya. Setelah dari sini tuh aku banyak ngerasain kehangatan gitu maksudnya sama semua kesan kru gitu maksudnya, nggak semuanya, nggak literal semua satu orang. Tapi ada beberapa yang nyangkut jadi masih ngobrol sampai sekarang gitu. Ujung-ujungnya tuh soalnya aku sebagai aktor gitu, ini aku secara pribadi ya, aku emang suka banget terhubung sama orang gitu. Terconnect ya. Iya. Jadi dapat banyak kalau dari situ gitu bentuknya. Kalau dari dalam filmnya aku belajar selalu sih, Regas tuh kayaknya satu-satunya director yang bener-bener kerjaannya mau challenge aku doang. Ada kali ya dari yang lain. Apakah iya? Enggak asli, tapi kayak aku ngerasa kayak kalau sama Regas tuh terchallenge banget. Maksudnya terchallenge tuh bukan masalah apa ya, nantang tuh kayak sesuatu game gitu. Tapi poinnya enggak, Ciko kamu di sini harus berbeda karena dia care sama kerjaanku sebagai seorang aktor. Oh, oke. Aku ngerasanya. orang Jangan sama kayak Amin Iya, diterakin. iya, iya. Ini Ciko nih. Enggak, tapi karena kita udah punya hubungan kedekatan itu, aku ngerasa jadi kayak malah jadi percaya sama oh iya ya bener ya. Jadi ngerasa diingetin bukan dikritik gitu. Soalnya tahu dia berangkatnya dari mana gitu. Jadi tahu jadi inget. Bukan jadi ingat. Jadi bertanya lagi ke diri sendiri, maksudnya apa yang kurang dalam aku pada saat aku berakting ya gitu. Menarik ya, maksudnya jadi aktor tuh karena perannya banyak banget.
yang pernah Kecampur-campur dialami karena udah kecampur nggak kan. tahu. Misalnya Betul. tadi kayak ngomong masih mau apa-apa sendiri. Itu kan hampir Tiba-tiba kalau beda Amin lagi dulu kayak Sur, lu ke Kyoto kan? Gitu. Jadi, itu masih kayak terlalu Amin lu Iya. turunin dong gitu. Rubah-rubah Oh, bentuknya, bedain gitu. Jadi belajar banyak, Perjalanan belajar. seorang aktor. Izin. Sama belajar nahan ketawa. Regas gini-gini lucu banget. Apa lu cuy? Karena Anda juga lucu. Bukan, enggak. Sumpah aku tuh enggak lucu, serius banget orangnya. Contoh lucu dia. apa? Contoh. Kalau ngelucu mulu. Tiap Apa sebelum- yang paling lucu Regas lakukan ke Oke, Anda? sebelum tag Ya, sebelum tag. dia tuh suka banget ngasih ini kan apa namanya Mas? Kata-kata. Kata-kata. Maksudnya tuh either itu konteks, Iya, either itu iya, apapun. Dia tuh tahu kalau aku tuh suka cringe gitu orangnya. Dia tiba-tiba sebelum aku tag suka ngomong Ciko ingat Pawit ingat misalnya Pawit ya, tangan kamu adalah tangan aktor. Enggak, maksudnya kan aku udah Dia siap-siap malah mau begini ketawa. nih. Ujung-ujungnya dia keluar. Dia udah itu nahan ketawa. Dan ketawa. Nah terus Yang bikin lama tag itu ternyata dia ya. Iya, parah. Malah Iseng. dia malah ketawa soalnya. Enggak, satu lagi terus aku dapetnya ngargain orang sih. Lebih ke ngargain orang. Regas itu tiap tag tuh mau tagnya gimana pun dia tuh selalu ngomong beauty. Terus nge-brief. Oh, Terus meskipun- ngomong, meskipun weh, hasilnya good. dalam hati kurang bagus Nggak ya. tahu. Jadi ada urutannya kalau tag pertama tapi kurang oke itu good start. Good start. oke. Sebenarnya nggak oke. Cuma kayak ya good start lah buat permulaan. Ketahuan. Sering dapat good start. Aku yang Good paling start. sering kayak Terus datang nge-brief. yang nge-brief. Terus yang Oke. tag kedua Beauty. Yang kedua, belum. better dulu. Oh, better, iya. Oke. Terus ketiga baru beauty. Beauty. Terus ntar ada tuh yang macam-macam yang lain-lain Nah. kalau dia udah suka banget. Kalau suka banget perfecto. Iya. Nah, lebih kayak ke every little thing tuh bisa di appreciate gitu Iya, maksudnya. Iya. Meskipun Iya. terasa kurang, tapi ada Iya. satu hal ya. Idenya kan, Ya kan? emang enggak idenya Nggak kan instan. Iya, bikin salah dulu sih maksudnya. Kayak dan nggak genset apa-apa. panas dulu gitu kan. Iya. Nah, maksudnya nggak cuma dari aktor to director atau director to actor gitu. Kayaknya ke semuanya bisa deh. Berarti setiap adegan pasti ada tag ulangnya ya? Aku minimal 2. Soalnya kalau satu tag aku ngeditnya pusing kayak gimana nih. Nggak ada pilihan. Minimal 2 lah gitu. take two. Take 2 for backup please. Gitu Iya. paling gitu. Itu tandanya sebenarnya tag satunya Sama, udah ngomongnya oke. begitu, iya. Tag satunya udah oke. Jadi kalau misalnya kita pemain denger take two, nggak ada for backupnya berarti kita jelek tuh tadi. Dia udah Jelek kebaca tuh tadi ya. kita salah. Harus diingetin tadi. Iya, juga. betul. Good start, Good better, start, iya. beauty, Beauty, tadi. perfecto. Perfecto. Baik. Perasaan kamu nggak pernah Mas, ke aku perfecto. Aku malah bilangnya gini dong. Enggak. Ditingkatkan. Aku bilangnya gini. Next film. Aku bilangnya nih, Kat, Chico, you are one of a kind. Iya. Mendingan Tapi mendingan itu- diomongin kayak gitu sih. Tapi Iya. aku yakin dia tuh ngeledek. Aku tuh dia tahu aku nggak suka dipuji. Itu emang beneran bagus Iya. karena dia sangat Kenapa sangat udah bilang percayaan ya orangnya ya? sangat dia cuman kayak yuk, cuman gitu doang, Iya, cuman, iya, iya. yuk, gitu doang tapi Iya. wah kok keren. Yuk next pertanyaan. Yo next tadi udah ditanya soal kerasukan udah ya. Oh kita ini dulu sekarang kalau gitu. Pertanyaan netizen. Wah. Sebelum Netizen. terakhir ada pertanyaan netizen. Ada pertanyaan netizen guys, tunggu ya di Iya, lihat take dulu. your time please. Ini aku dulu deh. Boleh. Langsung Dari deh, ya. aduh namanya susah. Gebiela. 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 Gitu dong, gitu dong. Lagi emosi ya. Apa adegan yang paling banyak retake pas syuting? Nah, Wah. Lupa Nah aku. ini nih. Apa lu, Cik? Apa ya Mas? Lupa aku. Apa kalau Pawit? Yang mana ya? Yang lo melata datengin Bayu yang Itu- buka ini? Itu nggak banyak. Itu oke ya? Itu lumayan oke ya? Nggak banyak kok. Nggak ada yang banyak. Tapi kalau misalnya ngomong paling banyak kayaknya sepeda deh Mas. Kalau aku. Oh, sepedaan berdua sama Bayu. Sepedaan berdua sama Bayu. Soalnya teknisnya banyak banget. Meleset. Mungkin sepeda itu kan susah kan. Misalnya kita udah marking di aspal ada lakban gitu. Kalau sepeda kan ngerem tuh kadang kelewatan. Gitu kan. Iya, terus aku kadang dialognya kecepetan. Nggak, maksudnya dialognya nggak nyampe gitu perasaannya gitu. Terus kadang-kadang timing dialog startnya pas lagi jalan naik sepeda gitu kurang gitu. Itu sih. Kalau aku ada satu scene di Mbak Anggun, guru Asri itu menginterogasi si Bayu. Si Angga Yunana itu Pak dung 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 Bagus dung banget gitu itu. kayak kamu kenapa gitu loh. Nah, itu aku take-nya agak berulang-ulang karena dia one
pengennya one shot gitu. Oh, oke. Jadi kalau ada di tengah misalnya kayak belibet dikit harus diulang, nggak bisa di-cut kan. Jadi itu yang mungkin paling banyaknya. Berapa kali itu? 7 apa ya? Ada 7. Kalau yang pesta kerasukan nggak pernah banyak karena capek. Ini udah pada pegel mereka. Kasihan penari. Mereka tuh pada siang bolong iya, lagi. siang bolong. Jadi abis kelar take tuh mereka nyari telaga gitu kayak ada gitu kakinya dimasukin gitu kayak panas banget. Syutingnya jam berapa emang? 12. Karena kan emang biar yang trik-triknya biar kayak wah. Dapet. Untungnya yang- nggak hujan ya. Nah untungnya ada Pak Gosong. Itu Pak Gosong itu pawangnya. Jago loh Pak. Aku nggak pernah Iya, selama syuting iya, nggak hujan. pernah ketemu Iya, Pak iya, Gosong. iya. Dia bekerja di belakang mana nggak tahu tapi aman juga. Oh berarti selalu aman Selalu dia? aman. Amannya Keren, Pak Pak waktu Gosong. pulang ke Mantap, Pak Gosong. Pak Gosong menggantikan Pak ini nanti. Bu. Bu Rara. oleh Pak Gosong ini. Baik, selanjutnya dari Im_Ian, ada nggak adegan di para prasuk yang ternyata improvisasi? Ada kayak Mas? Yang sebuah improve ya. Enggak. Oh, kalau di alam sambetannya ada. Jadi yang kalau teman-teman di trailer lihat alam bunga, awalnya alamnya nggak begitu. Oh. Soalnya waktu syuting lihat set Mati cowok. Enggak apa-apa. Gak apa. Jadi waktu kita ngelihat set begitu di kamera kok kurang oke ya gitu. Awalnya ada dominan warna putih gitulah. Tapi waktu di kamera kok kurang bagus terus kita tilt down aja kameranya gitu. Oh, kok malah jadi bagus gitu. Nah, terus akhirnya full adegan stay dengan mereka tiduran. Aslinya enggak, aslinya mereka berdiri-diri gitu. Kayak iklan itu BTW. Ini iklan pewangi ya? Iya ya. bener-bener kayak Apalagi iklan Maudi pewangi. lagi yang mana nih kayak ada aroma-aroma apa Bentar lagi gitu. jadi iklan pewangi. Sempat stres itu kayak itu hari terakhir syuting tapi ini kurang apa ya setnya terus DOP ku lagi nyoba nge-set kamera digini-giniin. Loh, kok bagus Pak itu tilt down. Udah tilt down aja. Wah, berarti semuanya mau tilt down nih. Iya gitu. Oh, ternyata Ya udah Bunga-bunga. bunga. Bagus sih, cantik Bagus gitu ya, ya. bagus. Heeh. di tengah kebuntuan Iya. Iya. Menemukan yang itu. cantik. Bunga pink gitu. Berarti itu salah satu adegan tercantik atau ada banyak adegan Ter- tercantik? Semua adegan aku cantik kan Mas? Iya, adegan tercantik. Aku paling suka adegan roh kebo sih ya, karena shower gitu ya. Iya, Karena iya. asik gitu. Di lumpur terus Di shower. lumpur terus kayak Mereka headbang gitu kan. Iya. Ada backlight yang nyinarin si air itu gitu. Tapi nambahin konteks dikit, pas scene itu tuh menyenangkan banget soalnya teman-teman yang nari depan aku sendirian main gitar depan mereka gitu, terus mereka tuh bener-bener all in parah gitu, terus jadinya kayak terharu itu ya. Kalau gue nggak bener, gue bisa kacau nih gitu nggak? Ke bawah euforianya ya. Iya, tapi malah ke bawah euforiknya daripada kerasa kayak gue harus Iya, bener iya. gitu, kayak bener-bener wah udah bodo amat tuh tangannya bentuk kayak gimana, bodo amat, udah enak mereka. Ada. Iya, perasaannya jadi gitu. Syutingnya itu 5:30 sore, pas tepat sebelum matahari terbenam. Karena kita nyari backlight matahari pas itu kan. Jadi dia kayak sikat ambil matahari. Mantap, gitu. ya dikit lagi deh. Keterusan terjadinya ya. Heboh ya. Keterusan. Selanjutnya dari Cahir 83. Mantap, Cahir. Cahiers di cinema. R banyak nih. Dari semua adegan di film ini mana yang paling sulit untuk diwujudkan di layar? Wah. Kalau teman-teman lihat di ending tuh kan ada adegan yang orang peluk-pelukan dipukulin. Oh iya. Itu paling susah, stres aku syutingnya. Kenapa? Itu 3 hari. Adegannya berapa satu shotnya, doang. Mas? Masukin orang doang. Jadi Hey. Tinggal. scene-nya di skenario cuma 2 halaman. Biasanya 2 halaman skenario itu kalau dalam sehari itu paling 4 jam. Ini 3 hari. Karena shotnya banyak. Ini pertama kali aku mendirect scene perang gitu, scene battle berantem gitu. Kameranya 2, karena kalau satu kamera kurang dan ada 70 shot. 70 kali 2 kamera berarti 140 shot kan. Sehari itu kita 30-an gitu. 25 shot gitu. Dan itu kan berantem, formasi gitu kayak pelukan bareng, pukulin, cut, yo, angle sana. Kameranya kan ada satu dari sini, satu dari sini. Ntar waktu di pan, loh ketemu gitu. Ada yang begitu, itu juga kayak sering terjadi tuh kayak, loh, gitu kayak. Gitu. Bocor ya, Berarti bocor. salah nih posisinya harus ini, wah gitu. Nah Dia itu. lucunya lebih kepada stres kalau ini makanya aduh gimana lagi nih kamera. Terus ada kamera yang kita bikin kayak punggung-punggungan gitu. Jadi itu kita nyebutnya
wah ini posenya kayak pose The Virgin. Kalian tahu nggak video klip The Iya, Virgin? iya, iya, iya. Ya, tuh Lah, ya, pengumuman. kadang. Karena kameranya kan pengumuman. Iya. Ayo pose The Virgin, muter gitu. Jadi kayak wah ini 3 hari baru kelar tuh. Iya. Syuting kayak, Tapi masih akhirnya sehat, aku- soalnya kita Oh, nyari day doang kan. Kita nggak ada syuting malam. Jadi jam 6 sore kelar, pulang Kelar, hotel sehat. istirahat. Besok lagi wah ya cepat. Karena emang nggak ngambil malam ya, scene malam. Scene malamnya dikit karena memang kebanyakan pesta kerasukannya siang. Siang. Oh, Berarti banyak kena panas ya. Kena panas. Matahari. Oh, itu dia. Pak Gosong ini lagi. Thanks to Pak Gosong. Gosong, terima kasih. Thanks to Pak Gosong. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah pertanyaan netizen ya. Sekarang pertanyaan beneran lagi. Oke. Tadi udah sebut ya adegan favorit, ada nggak sih? Adegan favorit. Oh ya. Tadi kan yang kalau itu ya improve yang Iya, yang kalau kalian kebo. improvisasi ya. Ini ada nggak adegan Nah, Kalau favorit? aku pakai nggak paletnya. beneran nggak ada, karena udah nonton tuh beneran nikmatin semuanya. Soalnya kayaknya teman-teman udah bikin ini tuh rapi banget. Dipikir sama dia. Iya iya. Baik. Rapi banget gitu, dan aku ngerasa semuanya jadi make sense karena ya LSC misalnya scene ini bagus banget, tapi itu nggak akan bisa jadi bagus banget kalau aku nggak ngerti yang ada di scene 30, yang ada di scene 20 misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada favorit. Filmnya favorit iya, jago banget promo. Oh, semua sih favorit ya. Kalau aku adegan favorit yang waktu Bayu akhirnya ketemu roh pertamanya. Karena langsung ini ya waktu di Sundance kemarin di Sundance Film Festival nonton akhirnya justru malah di situ yang aku tiba-tiba jadi keinget adikku. Jadi kan awalnya selalu kayak sebelumnya kan nonton selalu ngurusinnya teknis kan, audionya kurang, gradingnya. Tapi begitu sih kok agak kayak terharu juga itu. Ini pertama kali adikku cerita si kura-kura raksasa itu gitu. Bisa terwujud. Akhirnya wah ini kura-kuranya ada beneran. BTW adikmu bangga nggak terusannya? Dia bilang kayak Mas, tapi kan kura-kuranya warnanya nggak gitu. Malah dikritik begitu. Malah diprotes. Susah. Malah request ya. Bentuknya nggak gitu, ekornya panjang banget. Ya susah aku bikin animasinya. Iya. Wes adenya. Lucu banget, lucu. Tapi diajak ngobrol nggak sih? Dia ini script editorku. Jadi ketika ada skrip, aku tuh selalu konsultasiin ke dia. Karena orangnya sangat logis kan. Dia S1 kedokteran, S2 farmakologi. Jadi Mas ini karaktermu nggak konsisten. Masa udah 2 kali Bayu ini bangun kesiangan. Katanya dia mau jadi prasuk. Masa dia nggak bangun pagi gitu. Kayak gitu. Oke. Agak Iya, kejam iya, sih. iya. Kritik-kritiknya tuh agak Kejam. pedes. Tapi ya buat Bagus. secara ilmiah ngeditnya oke lah. Kalau dari Ade aja udah pedes, berarti nanti kalau dari kritikus film Wah udah itu siap. sudah terbiasa aku. Siap. Sudah terbiasa menghadapi. Yang pedas-pedas ya. Ya pedas. Ya nggak apa-apa kan film selera ya. Betul. Selera. Betul. Kayak berarti kayak aku nggak suka cappuccino. Ya, Ya nggak nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya bener. Betul. Ngomong-ngomong tadi soal Sundance tadi udah disebut dapat standing ovation. Keren banget. Gimana kalian melihat respons penonton sih? Bentar. Penonton. Regas tuh nyebelin. Kenapa? Kenapa lagi? Biasanya tuh Nyebelin mulu ya dari ya tadi. ini setahu aku ya. Setahu aku tuh kalau standing ovation tuh kita bener-bener standing dulu. Nggak, mereka tepuk tangan dulu terus kita ya udah diem dulu sampai mereka emang bener-bener duduk. Regas karena dia di depan awkward sendirian. Mereka masih tepuk tangan gitu, dipanggilin satu-satu. Cimo, dia minta ditemenin awkwardnya, nyebelin. Lah aneh men. Masa gue di kayak gitu kan Ya, kayak orang dikasih ulang tahun gitu kan, bingung kan. Grogi ya. Iya, tapi kamu dulu gimana? Ya, terus panggil satu as the guitarist Chico gitu Iya, dia gitu-gitu datang. lah, satu-satu. Nah, aku satu-satunya case yang ngomong pakai bahasa Indonesia di sana. Karena aku ngerasa kayak pengen Menunjukkan Indonesia. pertama itu, kedua nggak lancar-lancar banget Inggris. Tapi pas ngomong di sono ternyata aku pakai bahasa Jadi Inggris jago. tanpa sadar. Iya. Oh, Anda kerasukan jangan-jangan. Asli kerasukan Chris. Jadi Brian tuh udah standby buat translate. Oh, oke. Malah dia loh kok jadi bahasa Inggris, malah Brian translate ke bahasa Indonesia. Jadi salah. Jadi siapa yang dengerin? Jadi bingung kita, jadi Gak ada bingung. yang dengerin ya, Pak? Iya. Gak ada yang dengerin. Gimana kamu pengalamannya, Mas? Ya ada penonton yang pulang dari situ langsung meluk Mbak Anggun lama banget gitu. Jadi kayak meluk sambil nangis, dia kayak merasa terwakili, maksudnya problem dia dengan untuk memaafkan masa lalu tuh terwakili di sini. Karena kan ceritanya di sini Bayu ini kayak perjalanan memaafkan masa lalu dia. Selama hatinya itu
penuh dengan dendam, amarah itu dia nggak bisa ngerasukin. Ceritanya begitu. Jadi harus clean, hatinya tuh harus lepas gitu. Nah, akhirnya si Bayu ini belajar memaafkan masa lalunya. Nah, ini banyak orang yang kayak aku relate banget juga, aku juga banyak banget hal yang masih nyangkut di diriku, kayak setiap kali ketemu orang itu ke-trigger atau kayak teringat suatu benda berwarna ini ke-trigger gitu tuh ternyata banyak yang relate. Berarti Regas juga bikin ini ada salah satunya Ada lah. Jadi maksudnya sesuatu yang hal yang terjadi di masa lalu yang masih apa ya, untuk menyelesaikannya itu butuh proses yang panjang. Jadi ya salah satunya adalah dengan ya dibantu Ciko juga kayak Mas udahlah apa kamu tuh banyak yang sayang sama kamu gitu dia bilang. Gitu. Teman sejati. Teman sejati. Butuh teman, Gitu. hubungi saya di sini. Kalau Ciko ada proses itu juga, proses melepaskan. Proses melepaskan. Lepas banget aku kayaknya enggak. Ya emang nggak ada ini, nggak ada yang ini. Enggak. Terlalu bebas ya jiwa raganya ya. Santai. Enggak. Lebih kayak ke enggak. Aku ntar lupa bentar. Aku pengen bentar. Aku pengen ngomong sesuatu. Iya, menarik banget tuh. Jadi aku nonton sebelahnya tuh Maudi sebelah sininya, Brian sebelah sininya, Angga. Terus Angga tuh bilang orang yang di sebelah tuh ternyata ada yang nangis. Sementara kita pas nonton itu nggak pernah expect tersentuh bahwa itu tuh bisa Kok bisa bikin kerasa aja? karakternya, maksudnya bisa berempati gak sama karakternya, bisa gitu, cuman nggak pernah nyampe kena begitu. Dan ternyata banyak, kalau kata Brian gitu, aku nggak ngeh soalnya banyak yang nangis, banyak yang kok bisa ya. Filmnya tuh soalnya nggak ditujukan untuk sedih, nggak ditujukan rasanya kayak iya, gitu iya, Mas ya. Kan ya. Iya. Kok malah terharu. Tapi kok malah bisa terharu ya, atau mungkin jadi reflektif gitu, kayak menarik gitu. Ya tadi Iya. Ya maaf. Enggak, kamu ada nggak yang nyangkut di masa lalu gitu? Nah, dia memaafkan Dia terus ya. memaafkan. Pemaaf. Enggak gitu. Iya, enggak, maksudnya tahu bahwa aduh gimana ya, ada yang nyangkut gini masa lalu ya. Kalau yang nyangkut nggak ada, tapi kalau misalnya itu kan membentuk aku jadi orang gitu pada saat. Wah. Terus ini mau beautiful nih, bentar lagi nih. Enggak. Ini build up-nya udah oke. Terus lanjut. Membentuk aku jadi orang masalah tuh. Tapi kadang-kadang tuh kalau masalah berangkat dari diri sendiri tuh aku ngelihatnya tuh bukan jadi gua tuh orang yang bermasalah ya. Poinnya tuh bukan gitu. Poinnya tuh kalau buat aku berarti gue masih bisa tumbuh ya, jadi Tuh kan punchline-nya oke gitu. nggak gitu. Dewasa sekali ya. Nggak dewasa, tapi emang beneran kayak Masalah mendewasakan kita. Mendewasakan. iya, tapi soalnya aku paling takut tuh jadi orang yang stagnan, punya pemikiran begitu-begitu aja gitu. Aku secara aku sendiri gitu maksudnya. Aku awal tahun ini, nah ini mumpung ada Sindu as produser Sinduscoop, dan dia dengerin musik. di Sinduscoop. Awal tahun ini tuh aku memulai hariku dengan nonton konsernya Mas Kunto Aji, Urup. Oke. Dan itu kan adalah tanggal 1 matahari terbit pertama. Nah, aku datang ke situ, terus Mas Kun itu kan kalau selain nyanyi dia ada kayak pejamkan mata sebentar. Ayo kita bermeditasi. Terus dia bilang, bayangkan sosok dari masa lalumu yang menyakitimu dan beri dia nama. Setelah itu kamu berada di sebuah lautan, buang masa lalumu itu ke lautan itu. Nanti kalau dia kembali lagi, biarkan, itu sesuatu yang wajar. Buanglah lagi. Kembali lagi tidak apa-apa, itu memang butuh proses. Sampai akhirnya dia akan hanyut sendirinya. Wah, di situ aku nangis. Dan maksudnya di situ aku jadi kayak, mengawali tahun ini dengan itu, padahal aku sendiri membuat film tentang itu. Tapi baru di titik itulah aku bener-bener Rasa. kayak ya udah gitu. Dibantu sama hal lain ya. Iya, ternyata dibantu. untuk melepaskan. Baik kalau begitu. Mantap Mami. Mantap. Kalau begitu sudah selesai. Terima Sudah. kasih. Pertanyaan terakhir belum. Jangan terima kasih aja. Ada. Pertanyaan terakhir, apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan sama film ini? Setelah Sekaligus. itu boleh ditutup dengan Promo. promo. Silakan, dari siapa dulu boleh? Aku dulu deh biar. Iya. bagus. Film ini kalau buat aku secara pribadi mengajarkan punya ambisi yang menghalalkan segala cara tuh nggak pernah baik. Apapun yang berlebihan tuh nggak pernah baik. Semua tuh harus berangkat dari kenalan sama diri sendiri dulu, kayak Bayu yang di ujung-ujungnya
nggak boleh dikasih tahu dulu lagi spoiler. Nggak, tapi pelajaran yang bisa menurut aku tuh ini tentang perjalanannya Bayu mencari dirinya sendiri gitu, dengan banyaknya hiruk pikuk dunia yang ada di Desa Latas gitu. Jadi aku ngerasa film ini ngasih banyak ruang buat kita bener-bener ngelihat Bayu dan ngelihat diri kita sendiri gitu. Gitu sih kalau Lovely. Kalau aku ya film ini kan tentang kerasukan roh binatang, tapi aku tuh dulu kuliah pernah kerasukan juga, tapi kerasukan roh film. Maksudnya karena terobsesi banget sampai aku nggak ada waktu buat keluargaku sendiri. Jadi kayak malam ngedit, pulang ke Jogja malah submit buat festival, nyetir ke Solo, ngeburn DVD di mobil. Sehingga adikku tuh sampai ngomong kayak, Mas Aga tiap pulang ngelihat laptop terus, itu nggak pernah ada waktu gitu. Dan di situ ya kayak Ciko bilang tadi, kalau obsesi yang berlebihan, ambisi yang berlebihan, terus malah aku jadi lupa ke orang-orang terdekat yang sebenarnya selalu ada. Ya itu menurutku agak sangat disayangkan ya. Karena hidup ini tuh ya nggak cuman obsesi gitu. Tapi bagaimana kita juga berkoneksi sama orang-orang yang ada buat kita. Mantap. dan Jangan lupa ya Jangan lupa buat nonton film Para Perasuk tanggal 23 April 2026 hanya di bioskop. Nah, terima kasih sampai jumpa Keren ya? 23 April. Unscripted tuh padahal. Yeay, Perasuk.
Iya dia Amin kayak tapi Pawit tuh kenapa ya dia Ini kenapa ya nyukain begini dia ya? seneng Iya, gini tuh kenapa ya? apa ya?